Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Karin Nur Azizah dalam acara Ruang Mahasiswa, tempatnya mahasiswa berprestasi. Untuk 30 menit ke depan, saya akan menemani Sobat PTNU dimanapun kalian berada. Dan di sini sudah ada Bapak Rozikin, salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Nahdlatul Ulama. Halo, selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Mbak Karin dan teman-teman PTNU semua. Oke, gimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semua teman-teman juga sehat-sehat. Sehat-sehat ya Pak. Bapak kalau boleh tahu posisinya sekarang di mana ya Pak? Saya di pandemi ini jadi nggak bisa ke Cina. Gimana Pak, suaranya agak putus-putus? Halo? Halo Pak? Halo, ya, sorry hilang, sorry. Oke. Masalah ini. Sudah masuk Pak suaranya? Sudah, oke. Oke, aman ya Pak. Sekarang Bapak posisi lagi di mana ya Pak? Saya di Batang, Jawa Tengah. Oke, di Batang, Jawa Tengah. Oke, Sobat PTNU, sebelumnya mungkin kita perkenalan dengan Bapak Rozikin ini tuh siapa gitu kan, lalu mahasiswa mana. Tapi saya tidak akan menyebutkan itu, mungkin Bapak sendiri yang akan menyebutkan nama Bapak, lalu juga kuliah di mana dan kabar tentang kuliah di Cinanya itu seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Karin dan teman-teman sahabat-sahabat LPTNU semua. Perkenalkan, saya Rozikin. Saya saat ini mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNSIA Jakarta. Nah, selain mengajar, saya juga jadi PNS di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Nah, saya S1 di UI, S2 di UI juga. Nah, sekarang S3 saya mendapat kesempatan dari PTNU untuk melanjutkan kuliah di Cina. Karena dibutuhkan SDM NU yang berkualitas untuk mengajar di kampus-kampus NU, maka kesempatan itu diberikan banyak kepada dosen-dosen NU. Nah, kalau saya mengajar di Rusia, mendapat kesempatan untuk kuliah di Cina untuk program S3 bidang hukum. Oke. Itu mungkin Mbak. Oke. Sekilas. Itu sekilas profiling tentang Pak Rozikin ini ya Pak ya. Oke. Pak, mungkin Sobat PTNU penasaran nih, tadi Bapak di UI, lalu ada yang di S2-nya juga. Kalau boleh tahu waktu dulu ngambil prodi apa sih Pak? Oke, saya dulu S1 Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Tapi karena hukum itu luas, maka suatu saat akan ditanya berbagai hal ya. Jadi kadang bahas masalah pidananya, masa perdatanya dan seterusnya, tapi belum urusan mengenai tata negara. Nah, S2-nya saya kembali ngambil di UI, program beasiswa dari kerjasama UI dengan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, itu di Salemba, S1 di Depok, S2 di Salemba. Juga S3-nya ini program Chinese Law. Oke. Bapak ini kan selain daripada sekarang lagi menjalani kuliah S3 nih, juga sambil mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Nah, sebagai dosen di prodi apa dan mungkin bagaimana kegiatan sehari-hari selama pandemi ataupun sebelum pandemi, Pak? Baik,
Eh, saya mengajar di kampus UNU sejak 2016. Nah, beberapa mahasiswa sekarang sudah lulus, termasuk ada teman-teman seperti LPTN, ada Aldi, ada Dwi mungkin ya, dan beberapa teman-teman yang sekarang sudah lulus. Mengajar di kampus Jakarta maupun di kampus Bogor, tergantung penugasan. Nah, saya beberapa kali mengajar di tema-tema berbeda, mulai dari hukum HAM, kemudian ilmu undang-undangan, kemudian ilmu negara, kemudian hukum keuangan negara, tindak pidana korupsi, dan itu bahasa. Itu kemudian mengajar karena saya ada aktivitas lain, jadi mengajar tidak banyak, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, kadang-kadang pernah sekali. Jadi semester ini agak banyak sibukan mengerjakan disertasi, jadi seminggu sekali. Nah, kalau sebelum pandemi mengajar seperti biasa, secara online, secara offline, dengan secara offline, secara buka dengan mahasiswa, berdiskusi, termasuk aktif dalam kegiatan diskusi mahasiswa, diskusi mahasiswa. Sejak pandemi ini, karena keterbatasan pertemuan, maka kami mengadakannya secara online. Oke. Melalui Zoom meeting. Oke, Bapak, kita nanti akan berbincang terkait kegiatan Bapak sehari-hari sebagai dosen mungkin. Tapi saat ini aku ingin bertanya, sebagai motivasi untuk sobat-sobat PTNU di luar sana yang masih mengemban sebagai mahasiswa gitu. Gimana sih Pak proses Bapak sampai detik ini bisa mendapatkan beasiswa bahkan sampai ke luar negeri? Selain daripada tadi mungkin sebagai orang NU yang diamanahkan untuk menjadi orang ya berangkatkan ke Cina gitu Pak. Baik. Pada dasarnya beasiswa itu banyak sekali. Kalau sobat-sobat PTNU ingin mencari beasiswa, banyak sekali. Kuncinya ya prestasi. Ada prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang akademik, di bidang seni dan sebagainya. Nah, porsi paling besar ya sejauh ini prestasi di bidang akademik. Nah, bagi sobat-sobat yang ingin mengejar beasiswanya, silakan perbaiki dulu prestasi akademik dari IPK-nya, kemudian dari organisasi. Banyak lembaga yang pertimbangan keaktifan di organisasi. Jadi kalau kita aktif di organisasi maka menjadi nilai tambah dalam penilaian beasiswa. Jadi saya S1 itu beasiswa dari DIPTI, kerjasama DIPTI dengan UI. Okay. Itu punya program beasiswa dengan kampus-kampus negeri. UI juga dapat oleh itu. Jadi saya beasiswa, tapi karena saya itu tidak mengandalkan orang tua, maka sambil bekerja. Nah ini untuk sobat-sobat di manapun berada yang sambil bekerja karena keterbatasan biaya, tidak ada masalah, jangan minder. Jadi bisa ngatur waktu sebaik-baiknya antara bekerja, belajar, kemudian pengabdian di masyarakat. Nah itu harus dibagi waktu, maka itu juga dinilai tambah sendiri ketika ada seleksi beasiswa. Nah, kemudian di S2-nya saya mendapat beasiswa tadi kerjasama UI dengan Lemhanas, tapi tetap memberi beasiswanya waktu itu DIPTI. Ada banyak beasiswa. Tadinya sempat hampir tembus di beasiswa dari Bappenas, tapi yang lolos malah beasiswa yang DIPTI tadi kerjasama Lemhanas dengan UI. Nah, kemampuan akademik antara lain ya bahasa Inggris, kemudian tadi IPK. Nah, bagi yang IPK-nya pas-pasan maka bisa ditunjang dengan
kemampuan bahasa Inggrisnya dan kemampuan organisasinya. Karena nanti ketika misalnya dapat beasiswa di luar negeri akan ada kemampuan beradaptasi dengan cepat, kemampuan menyelesaikan masalah kehidupan. Itu banyak didapatkan ketika teman-teman berorganisasi, baik di organisasi di kampus juga di masyarakat. Itu sekilas, Mbak. Jadi prestasi ya penekanan. Pada intinya untuk kita mendapatkan sebuah apresiasi berupa beasiswa itu mungkin selain daripada nilai akademik yang tinggi, juga kita mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, mungkin seperti itu ya Pak ya. Karena apalagi nih Bapak mendapat beasiswa di Cina. Saya jadi tertarik, tadi kan selama ini Bapak masih online saja dan posisi juga Bapak sekarang masih di Batang. Untuk beradaptasi, kalau bahasa internasional kan masih bahasa Inggris ya Pak. Ini Bapak di Cina yang memang pasti tidak semua dosen ataupun tidak semua pengajarnya itu menggunakan bahasa Inggris Pak. Pasti ada yang menggunakan bahasa Cinanya. Bapak berapa lama beradaptasi dengan bahasa Cina mungkin, atau dengan sistem diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara gitu Pak? Oke. Di Cina, untuk sobat-sobat yang tertarik di Cina, ini sangat bagus sekarang. Kalau sekilas dulu sebelum saya bertanya itu, bahwa sekarang Cina itu menjadi negara yang sangat maju. Kalau dulu kiblatnya ekonomi ke Amerika, nah sekarang ke Cina. Bahkan untuk purchasing power quality atau daya belinya itu Cina sudah mengungguli Amerika. Jadi termasuk teknologinya, ekonomi Cina sudah sangat besar, dan nantinya saya berpikir bahwa nanti kiblat pendidikan juga sudah berubah. Yang selama ini orang berlomba-lomba ke Amerika, ke Eropa, maka nanti akan banyak ke Cina. Kemudian di Cina ada 2 program bahasa Inggris dan program bahasa Cina. Untuk teman-teman yang tertarik mempelajari hal baru, maka program bahasa Cina bisa dipilih. Namun ada konsekuensinya, yaitu tambahan 1 tahun belajar bahasa. Oh gitu. Nah, tapi ada teman-teman harus kuat di mental. 1 tahun itu belajar bahasa di Gundeng harus mencapai level tertentu. Kalau di bahasa Inggris ada TOEFL atau IELTS, maka di Cina ada namanya HSK. Nah, kemampuan bahasa asing ya, untuk bahasa Cina. Nah, di HSK itu ada yang syaratnya HSK 5, HSK 6, HSK tertentu HSK 6. Jadi ada yang syarat HSK 5, ada yang HSK 6, ada yang HSK 4. Nah, kalau tidak lolos program bahasa itu, maka akan dipulangkan. Jadi nggak jadi kuliah di Cina. Itu untuk program bahasa Cina. Jadi kuliah dengan bahasa pengantar Cina. Karena apa yang akan didapat kalau program bahasanya bahasa Cina tapi tidak bisa mengikuti perkuliahan nantinya di Cina. Bahasa Cina itu. Nah, seleksinya cukup berat ya Pak ya berarti? Iya, kalau tahun saya belum terlalu berat karena tidak dipertanyakan HSK-nya. Jadi tinggal niat berangkat, siap mental, nanti di sana dididik. Namun kondisi itu ternyata menyulitkan sebagian teman-teman karena 1 tahun harus mengejar HSK itu, HSK 6, HSK 5 itu ada yang stres. Jadi sampai banding setir, pindah ke program bahasa Inggris. Nah, bagi tak kuat bisa ambil program bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris maka pengantarnya bahasa Inggris, biasanya juga pakai bahasa Inggris. Teman-temannya juga nanti banyak yang bisa bahasa Inggris. Namun ada yang jadi catatan bahwa di Cina mereka sangat menghargai budaya Cina, mirip-mirip dengan Jepang, bahwa mereka menggunakan bahasa sehari-hari bahasa Cina. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya mereka di masyarakat secara umum masih minim, termasuk di kampus-kampus internasional itu pun. Kampus saya juga
orang-orang petugas administrasinya ada yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana bertahan hidup di tengah orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi itu ya, selain kemampuan adaptasi tadi, bahwa kita harus selain bahasa Inggrisnya, kadang juga sedikit-sedikit perlu belajar bahasa Cina. Atau ya sekarang teknologi juga bisa memudahkan gitu. Iya, betul. Memang kultur Cina ataupun Jepang itu mereka tidak diajarkan bahasa Inggris sejak dini seperti halnya Indonesia mungkin ya Pak ya. Jadi agak sulit berkomunikasi selain daripada menggunakan bahasa Cina itu sendiri. Tapi Pak, kan Bapak mendapatkan istilahnya mandat dari NU untuk untuk kuliah di luar negeri. Tapi kenapa harus memilih Cina gitu Pak? Kenapa tidak luar yang lain gitu seperti Eropa atau Amerika gitu? Ya, ada hadis Nabi ya, belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ada yang bilang itu hadis, ada yang bilang bukan. Tapi itu perkataan baik bahwa dulu Cina sudah sangat maju dan sekarang pun Cina sangat maju dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis. Kemudian terakhir misalnya kita lihat di era COVID kemarin, Cina sangat cepat beradaptasi melawan COVID ini dan bisa mengendalikan warganya di tengah mengganasnya COVID. Mereka ekonomi sudah bangkit lagi. Ketika dunia sedang resesi karena COVID, mereka pertumbuhan ekonomi masih bisa positif, yang lainnya pertumbuhan ekonomi negatif. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, dan sebagainya, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, Cina bisa positif. Nah, di masa depan, dengan perkembangan tadi ekonomi, teknologinya, maka Cina akan menjadi idola baru untuk tujuan belajar menurut saya. Dan dengan sekarang ini sedang marak, kalau teman-teman sobat-sobat tahu, ada namanya proyek jalur sutra baru atau Belt and Road Initiative, BRI. Itu jalur sutra yang tadinya lama sekarang dihubungkan lagi dengan lebih canggih, dengan kereta api, dengan tol laut dan sebagainya. Maka infrastruktur dibangun menghubungkan antara Cina, Asia, Afrika. Ini pembangunan sangat masif. Cina bersama dengan negara-negara dilewati, termasuk Indonesia. Maka kebutuhan akan hukum Cina, akan pengetahuan mengenai ekonomi Cina, teknologi Cina sangat dibutuhkan. Nah, termasuk bagaimana kalau bagi teman-teman yang benci dengan Cina, misalnya kalau ada yang benci dengan Cina, ya silakan dipelajari bagaimana Cina bisa maju dan bagaimana kelemahan mereka. Nah, bagi yang tertarik dengan Cina, ya dipelajari bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan Cina. Dulu Cina sangat-sangat miskin ketika awal kemerdekaan itu. Nah, dulu sempat zaman kekaisaran sangat maju. Tapi ketika merdeka tahun 1949 sangat miskin karena pengaruh komunis sama rasa itu. Nah, sekarang dalam waktu 40 tahun saja Cina sudah sangat modern. Termasuk nanti akan ada Asian Games di Cina di 2023. Iya, 2023, betul. Memang seharusnya anak muda saat ini patut untuk belajar, bukan patut untuk mempelajari bagaimana memilih perguruan tinggi yang mungkin menjadi tujuan mereka setelah S1 atau mau masuk ke perguruan tinggi di luar negeri sana. Sementara anak-anak muda saat ini mungkin masih banyak yang berorientasi ke Amerika gitu kan, ke Harvard, Stanford gitu. Sementara tidak melihat bagaimana perekonomian saat ini dipegang oleh siapa. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Padahal Cina saat ini sudah sangat berkembang pesat dan perekonomian di Indonesia sekalipun mungkin yang saya lihat memang banyak dikuasai Cina dan di berbagai negara pun sama seperti itu. Ini adalah salah satu ibaratnya kisi-kisi lah dari Pak Rozikin selaku mahasiswa yang ada di selaku mahasiswa Cina saat ini gitu, bahwa anak muda jangan terlalu berorientasi ke sekolah-sekolah yang memang sudah banyak dikejar oleh
anak muda lainnya gitu. Pak, kalau boleh tahu, ada nggak sih Pak informasi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa NU yang ada di daerah ataupun di Jakarta untuk bisa ngambil kuliah S2 ataupun S3-nya di Cina mungkin seperti Bapak gitu. Tapi yang mendapat beasiswa ya Pak ya? Oke. Beasiswa di Cina itu ada banyak. Beasiswa dari pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada beasiswa proyek BRI tadi, Belt and Road Initiative, ada beasiswa dari organisasi tertentu. Nah, kebetulan saya beasiswa CGS namanya. CGS ini beasiswa pemerintah pusat. Oke. Nah, itu beasiswa yang full, ada biaya hidupnya, ada biaya pendidikannya. Ada yang beasiswa yang hanya ditanggung biaya pendidikannya saja. Ada yang beasiswa pendidikannya cuma setengah dan seterusnya. Nah, kalau CGS ini yang paling full ya. Jadi kalau CGS maka itu pembukaan biasanya di bulan-bulan Desember, kemudian nanti ditutup bulan Januari Februari ya. Nanti kira-kira pengumuman bulan Juli, kemudian Agustus sudah berangkat. Okay. Nah, Agustus atau akhir Agustus, itu sudah berangkat September. Ada beberapa yang pengumumannya terlambat September, ada yang baru berangkat ke Cina. Nah, siap-siap teman-teman bisa persiapkannya. Sekarang ada persyaratan bahasa, karena tadi kalau memilih beasiswa yang program pengantar ilmu bahasa Cina, maka akan kesulitan kalau 1 tahun harus mengejar HSK 6, HSK 5. Karena ibarat di Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia saja terus dari kita SD sampai kuliah masih diajarkan bahasa Indonesia. Iya, betul. Bahasa Cina harus mengejar 1 tahun agak sulit. Nah, untuk yang program bahasa Inggris tidak ada syarat tadi, tidak ada syarat HSK. Adanya ya kesiapan aja. Nah, ini uniknya Cina ini. Zaman saya tidak ada persyaratan TOEFL atau IELTS. Nah, ini bisa jadi alternatif teman-teman yang kesulitan mengejar beasiswa di Eropa, di Amerika, di Australia, bisa milih Cina. Oke, begitu. Baik. Namun perlu diingat bahwa nanti kalau sudah mengambil bahasa Inggris ya nanti perkuliahan bahasa Inggris, ketemu profesor bahasa Inggris, diskusi bahasa Inggris. Nah, siap-siap untuk sambil diasah. Nah, tapi dengan adanya teknologi sudah semakin mudah, ada translator, ada grammar dan sebagainya, memudahkan kita. Pak, untuk persyaratannya itu mungkin dari beasiswa yang Bapak dapat gitu, dari jalur yang Bapak dapat beasiswa ini, kan biasanya kalau kita ke luar negeri itu suka ada persyaratan kayak bikin motivation letter atau yang lainnya. Nah, persyaratan yang mungkin teman-teman bisa persiapkan dari sekarang untuk daftar ke luar negeri itu apa aja sih Pak? Terkhusus di Cina nih yang sedang Bapak jalani saat ini. Oke. Di Cina sama dengan kampus-kampus lain, ada persyaratan motivation letter, ada studi plan. Nah, kalau motivation letter itu kira-kira mengapa kita mau belajar di sana. Kalau studi plan berisi mengenai apa yang akan kita tulis nanti. Jadi datang ke sana tidak dengan bekal kosong, tapi sudah ada rancangan di otak. Saya akan mengerjakan ini, dan itu akan paling dibaca itu studi plan itu. Itu akan dibaca kampus dan profesor kita, calon penerima yang menerima kita. Nah, nanti dalam membuat studi plan, perhatikan bahwa tema-tema yang kita ambil bukan tema-tema yang sensitif. Ini perlu jadi perhatian khusus ya, karena masing-masing negara punya kebijakan sendiri. Misalnya di Cina itu mereka sebagai negara komunis, maka tema-tema tentang agama tidak laku di sana. Oke. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sholat. Kita boleh sholat, boleh ada teman-teman yang biasa sholawatan, teman-teman maulid dan sebagainya. Tapi tema-tema
kalau mau ambil tema-tema tentang agama itu biasanya agak sulit di sana yang terima. Dan tema-tema tentang demokrasi, karena Cina punya konsep demokrasi yang berbeda dengan Amerika, dengan Barat. Jadi semua dengan karakteristik Cina. Jadi mereka mengatakan demokrasi with Chinese karakteristik, kemudian sosialisme dengan Chinese karakteristik. Nah, jadi tema-tema tentang itu agak sulit. Kemudian tema tentang konstitusionalisme, kalau di hukum ya, hukum tata negara, mereka kurang welcome karena konstitusi bagi mereka agak sensitif. Itu. Nah, kemudian kalau tema-tema lain yang mereka suka biasanya ya tema-tema tentang teknologi, karena mereka Nah, ini menjadi keunggulan tersendiri juga bagi sobat-sobat yang ingin mengembangkan dunia teknologi Indonesia, karena sebagian besar itu mahasiswa NU itu mengambil tema-temanya tema sosial. Nah, ini masih sedikit mahasiswa NU yang mempelajari tema-tema teknologi, karena bagaimanapun kita harus menguasai teknologi. Nah, Cina menjadi salah satu alternatif untuk dipilih dengan teknologi yang maju saat ini, termasuk di dunia artificial intelligence. Robot-robot sudah sangat masif di sana, termasuk misalnya kendaraan listrik sudah masif di sana. Ada yang perlu diketahui bahwa mereka pembayaran semua sudah online. Seperti kita ada GoPay, mereka semua pembayaran pakai online. Jadi sudah sangat jarang orang bawa uang cash. Jadi mereka kalau bayar, termasuk sampai tukang tambal ban, tukang cukur, semua bayarnya pakai transaksi cashless atau tanpa uang cash, seperti mirip-mirip GoPay kalau di kita ya, OVO dan lain sebagainya. Itu bisa jadi pilihan misalnya kalau teman mau buat studi plan bahwa tema-tema yang menarik, tema-tema yang kira-kira bisa dipilih. Namun kalau ada yang tema-tema spesifik lagi, nanti silakan dibaca lagi apakah Cina welcome dengan tema-tema itu, dan mungkin cari apakah di sana ada profesor yang di bidang itu. Nah, kemudian membuat studi plan, kemudian memilih kampus, maka perhatikan apakah profesor di kampus itu ada yang memadai, ada yang sangat berkualitas di situ, maka bisa dipilih tema itu. Karena nanti kita akan diminta, kalau di Cina program CGS tadi misalnya, bahwa kita diharuskan memilih 3 kampus. Nah, kampus itu nanti kita akan dipilihkan sesuai dengan kemampuan kita. Kampus dari 3 kampus itu mana yang cocok untuk kita. Oke. Jadi pesan untuk sobat-sobat PTNU yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, mungkin mesti riset terlebih dahulu bagaimana kultur negara yang akan kalian kejar gitu kan. Seperti halnya di Cina itu, mereka tidak terlalu suka dengan isu-isu keagamaan, tapi melainkan menyukai hal-hal yang berbau dengan teknologi, karena memang negara yang sangat visioner begitu ya Pak ya. Dan memang ini patut untuk anak muda Indonesia dicontoh gitu, karena di Indonesia kita masih sangat baru tentang teknologi-teknologi yang ada gitu. Sebelum kita tutup, saya mau tanya satu pertanyaan lagi nih Pak. Kan Bapak saat ini masih di Batang ya Pak ya, belum istilahnya belum ada tatap muka secara offline di Cina nanti. Tapi dari jangka waktu kuliah S3 saat ini, kemungkinan tahun depan atau mungkin sebelum selesai itu Bapak bakal ada tatap muka ke Cina nggak sih Pak? Tidak ada yang bisa memastikan itu. Oke. Baik dari kampus, baik dari kedutaan maupun dari otoritas Cina. Karena dengan situasi pandemi COVID ini yang belum menentu, betul. Kadang naik kadang turun, termasuk Cina itu sangat ketat bahwa mereka menerapkan zero kasus ya. Jadi misalnya satu provinsi ada
200 saja itu, maka nanti siap-siap lockdown. Nah, sementara di kita udah ribuan, satu provinsi dan ribuan, nah, mereka sangat ketat ya. Termasuk beberapa kampus dikabarkan juga ada yang tutup lagi. Tadinya sudah tatap muka, sekarang tutup lagi. Kemudian nanti ada yang siap-siap lockdown karena ada penambahan kasus. Nah, dengan adanya misalnya kalau kampus dibuka lagi, maka ada kekhawatiran ada penambahan kasus yang signifikan dari berbagai negara. Oke. Kalau tadi saya tambahkan sedikit tema ekonomi juga sangat bagus. Tema ekonomi, betul. Itu mungkin nanti untuk sobat PTNU yang menonton video ini nanti dicatat gitu, bagaimana caranya dapat beasiswa ke luar negeri ya Pak ya, terkhusus untuk Cina dan sekitarnya lah gitu. Oke, Bapak, sebelum ditutup, sebelum saya closing, boleh dong kasih motivasi untuk sobat-sobat PTNU, untuk mahasiswa-mahasiswa Nahdlatul Ulama di Indonesia, supaya mereka termotivasi, supaya mereka tidak hanya berhenti di jenjang S1 aja, tapi juga bisa menjadikan mahasiswa muda berintelektual tinggi dan membawa nama harum NU. Baik, sobat-sobat PTNU, bahwa sebagaimana hadis Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi memberi manfaat itu maka tidak hanya sebatas di bidang agama saja. Teman-teman silakan bisa meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Sebagai orang NU, agamanya pasti kuat. Nah, ini kita merambah ke semua bidang. Tema kesehatan, tema teknologi, sekarang NU harus menguasai. Jangan hanya menjadi penonton. Kita harus mengisi ruang-ruang yang selama ini kosong dari NU. Bayangkan suatu saat orang-orang NU ini akan dipilih jadi menteri, jadi direksi BUMN, jadi komisaris, pengusaha-pengusaha penting. Nah, kemampuan itu harus dimiliki bekalnya. Kalau kemampuan agama bagus, tapi juga harus profesional di bidang tertentu. Nah, silakan pelajari itu dengan menambah pengetahuan baik dari kampus Cina maupun kampus manapun. Yang penting teman-teman jangan berhenti, jangan berpuas diri ketika sudah lulus dari S1, apalagi yang belum kuliah ya. Maka untuk memberi manfaat, kita sendiri harus punya bekal yang cukup dengan ilmu. Dan perlu diingat bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi terus belajar, jangan berpuas diri, raih beasiswa, dan jangan sungkan untuk bertanya kepada orang-orang yang sudah menempuh kuliah di sana maupun para alumni-alumninya. Dan kami sangat terbuka bila ada diskusi-diskusi lebih lanjut atau pertanyaan dari sobat-sobat yang tertarik. Demikian Mbak Karin dan sobat-sobat PTNU. Iya, terima kasih. Jadi itu pesan dari Bapak bahwasanya kejarlah ilmu sampai negeri Cina, dan mahasiswa muda NU harus bisa menjadi aktor dalam dunia pendidikan gitu ya Pak. Jangan hanya dalam dunia agama aja, karena ilmu itu harus banding antara ilmu akhirat dengan ilmu dunianya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan studi di Cinanya lancar dan juga menjadi motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa NU dimanapun berada. Terima kasih dari saya, mohon pamit. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.